Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik secara
mengingat kita sudah bertemannya begitu jauh dari penduduk, kita orangnya begitu jauh dari Allah. Namun demikian, kita tetap berharap dan memohon kepada Allah. Semoga kita dapat berjumpa dengan sosok yang mulia ini dan kemudian mendapatkan syafaat Allah. Melalui kita Quran yang mulia, izinkan kita berwasiat kepada kita semua senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa, terutama di bulan puasa sebagai bekal kita menuju yang maha kuasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai cerita ilustrasi, ada sekelompok kaum muslimin yang hendak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mulailah mereka melaksanakan sholat jamaah yang terdiri dari bacaan biasa. Sesampainya imam membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian dilanjutkan membaca surah ayat tertentu. Di tengah-tengah bacaan, lalu imam tergesa-gesa. Ketika imam menangis, kemudian diikuti oleh beberapa makmum di belakang. Singkatnya, setelah selesai melaksanakan sholat, lalu kemudian ditanya kepada makmum yang menangis, katakanlah makmum A, wahai makmum A, kenapa Anda menangis saat imam membaca ayat? Kata makmum A, wahai saudara, saya menangis karena imam menangis. Lalu kemudian karena makmum menangis, saya terbawa suasana, lalu tidak tertentu lagi, kemudian menangis. Kemudian ditanya kepada makmum B, wahai makmum B, kenapa Anda menangis ketika melaksanakan sholat? Kata makmum B, wahai saudara, saya menangis kebetulan beberapa hari ini memang saya tertimpa kemalaman karena imam tidak membacanya dengan nada yang sedih. Saya teringat dengan musibah kemalaman tersebut, lalu terbawa suasana dan menangis. Kemudian ditanya oleh makmum C, wahai makmum C, kenapa Anda menangis saat melaksanakan sholat? Kata makmum C, wahai saudara, saya menangis, saya tertegun sejenak manakala imam membacakan ayat bagaimana kemudian kata Allah terhadap orang-orang yang menggunakan ayatnya, lalu kemudian kulitnya ditambah hangus. Tatkala kulit telah hangus, lalu diganti dengan kulit yang jatuh
Sudah sejajarnya kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sebatas menghiasi lisan dengan lafaz yang benar, bukan hanya memperindah suara ketika membaca Al-Quran, membetulkan hukum-hukum tajwidnya merupakan sebuah kewajiban, memperindah suara saat membaca Al-Quran merupakan sebuah tuntunan. Tapi jangan hanya sampai berhenti di situ. Hendaklah kita menghiasi pikiran, menghiasi hati, senantiasa berusaha memahami makna kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran berisi pesan-pesan ilahi. Kalau pesan itu dapat kita pahami, maka akan masuk tembus ke dalam hati. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Mufassirin Ibnu Jarir Al-Tabari mengungkapkan keheranan beliau. Wa inni la'aqulu liman yaqra'ul Qur'an. Aku sungguh benar-benar heran, kata beliau. Siapa yang membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, bahkan sering menghafalkan Al-Quran, walau ya'lam ta'wilah, dalam riwayat walau ya'lam ma'anah, sedangkan dia tidak memahami maknanya. Kaifa yatadabbaru qira'atih, bagaimana mungkin dia akan menikmati bacaannya. Itu kata Imam Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran secara substansi, maka ayat-ayat Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati. Makanya kata sahabat, para ulama, mulai sejak dahulu, manakala mendengarkan ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran cukup untuk modal mereka seumur hidup. Betapa kerasnya watak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, di mana setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, lalu beliau luluh dan masuk Islam. Kurang kriminal apa Fudail bin Iyad. Beliau adalah spesialis buka tutup atap rumah alias pencuri. Tapi manakala mendengarkan ayat suci Al-Quran, alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Langsung ayat-ayat beliau rasakan untuk dirinya. Bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang memahami kepada Allah. Jadi beliau merasa saya tidak bisa selama seperti ini. Makanya dijawab, sekarang waktunya. Satu ayat cukup mengubah pola hidup seumur hidup. Tapi kita perhatikan diri kita. Banyak kita baca Al-Quran, banyak kita dengarkan Al-Quran. Namun Al-Quran yang kita baca maknanya sampai ke bawah, tidak sampai ke dalam hati. Apalagi mengubah pola hidup kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah semua ayat-ayat Al-Quran harus kita pahami? Mestinya iya. Tapi paling tidak ada ayat-ayat tertentu yang harus kita
Yang pertama, wajhun ta'lamu ada sisi penafsiran makna ayat Al-Quran yang hanya diketahui oleh orang asli zaman dahulu ketika Al-Quran, bukan orang asli. Mengenai batasan-batasannya, keunikan kata-kata mereka yang tahu. Kemudian yang kedua, tafsir la yuhtajju ahadun bi kalamih. Tafsir makna Al-Quran yang tidak bisa diketahui oleh orang. Itaqulli hidayah sesat, surga akhlak setelah akhlak. Kemudian yang ketiga, tafsir la ya'lamu, tafsir ya'lamu ulama, tafsir yang hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam rincian makna. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Abbas, tafsir la ya'lamu illallah, tafsir yang memang tidak diketahui oleh orang lain, yang hanya diketahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ayat-ayat mutasyabihat, ayat mengenai sifat Allah, hakikat zat Allah. Kemudian huruf-huruf Quran di awal surat. Makanya sekali-sekalilah di Quran terdapat Allah yang Maha Mengetahui. Ketika dibacakan Allah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua, apa yang telah diungkapkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini ma'rifatullah, hidangan dari Allah. Faqulu atau faqbalu mimma tadrihi mastata'tum, ambillah dari hidangan dari Allah yang terbuka lebih luas semampu kalian. Jangan sampai kita tidak mengambil bagian. Jamuan hidangan ibaratkan yang begitu lezat, tidak kita cicipi sedikit pun, tidak kita ambil kuatnya, atau bahkan kita tidak mencium aromanya. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran hanya sebatas bulan suci Ramadan, habis Ramadan, habis Quran. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran manakala ada di antara keluarga kita yang baru membaca Al-Quran. Tapi kita jadikan interaksi kita bersama Al-Quran adalah interaksi seumur hidup, bahkan dalam akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, orang yang sering membaca Al-Quran akan disuruh membaca Al-Quran sebagaimana membacanya di dunia. Ada dari Allah
wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.